spiritnya investmentnya ini yang paling cocok sama ekonomi syariah itu invest. Kalau ekonominya tuh GDP per kapitanya Indonesia itu rendah, mau bisnis apa aja susah Pak. Gitu loh. Ya, justru kita tuh mengingatkan kita selalu untuk apapun yang kita lakukan harus bisa naikin standar hidup orang. Kalau saya lihat bukan masalah itu, ya. Kalau saya lihat nomor satu adalah memang produk market fit-nya duluan, ya. Produk market fit ya. Jadi yang ditawarkan sama yang benar-benar market mau tuh belum tentu cocok, bener gitu ya, atau cocok ya kan seperti itu. Nah itu memang perlu subjektivitas yang tinggi juga. Memang orang yang bikin produknya itu memang mesti mengerti masyarakat yang dia mau jual tuh memang seleranya ke situ atau enggak kan gitu. Nah itu kan memang perlu manusia juga untuk bisa nilai kan ya. Human touch ya. Human touch itu penting ya untuk bisa nilai. Oh, kalau produk yang saya gini nih cocoknya di Padang, tapi kalau di Jawa nggak cocok. Nah itu kan dia punya kebijaksanaan yang berbeda lah kan gitu kan ya, seperti itu kan. Mesti bijak lah untuk menilai produk market fit itu gitu loh. Jadi mungkin mulai dari situ dulu gitu loh. Nomor dua adalah kemampuan pihak-pihak bisnis tersebut untuk bisa membuatnya sendiri, untuk produce barangnya atau service-nya itu. Jadi maksudnya saya rasa mungkin kebanyakan investor, dan saya nggak bisa mewakili semua orang ya, semua investor ya. Cuman saya rasa semua investor kalau dia yakin sama kemampuan perusahaan tersebut untuk produce barang yang bagus itu, dia udah yakin gitu. Saya rasa pasti mereka akan dengan senang hati. Iya dong. Jadi bukan masalah modal yang menjadi kendala utamanya, tapi ya 2 poin penting tadi ya. Iya, masalah orangnya ya meyakinkan kan untuk bisa, iya saya tuh memang bisa bikin ini gitu, saya bisa jalanin ini gitu seperti itu. Tapi kapabilitas SDM atau people-nya gimana Pak Martin kalau di startup Indonesia? Nggak bisa generalisir ya. Iya, nggak bisa generalisir. Tapi memang gini loh, ini nggak cuma di Indonesia lah ya. Saya ingat banget ini yang ngomong Donald Trump waktu sebelum dia presiden. Dia kan ada acara itu apa namanya, Apprentice dulu tuh, ya kan, acara film Apprentice. Dia kan dulu kan yang hostnya kan. Itu dia pernah ngomong, saya ingat banget. Ini Apprentice Amerika dong ya. Dia bilang di satu itu kan, ini cuman kurang dari 1% dari kalian yang sebelumnya bisa jadi orang sukses, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Kenapa? Dia bilang karena nggak banyak dari kalian yang mau nggak tidur. Dia bilang gitu. Dan kesetanan untuk kerja, percaya sama apa yang kalian kerjakan, dia bilang gitu. Gitu loh. Dan saya rasa itu benar. Hal itu menurut saya itu benar. Nah, itu nggak banyak orang yang cukup kesehatan untuk mau bekerja. Iya. Jadi kerja tuh kayak orang kesurupan gitu loh. Dia kerjanya tuh benar-benar apa namanya? Hati, gitu iya, benar-benar udah. Passionnya kuat banget. Begitu ngadepin kesulitan dia nggak akan berhenti kan. Dia akan terus cari jalan terus gitu loh. Nah, itu yang saya rasa mesti ada dulu. Semangatnya itu harus ada dulu terus gitu. Ya kan? Dan itu maka itu nggak ada hubungannya sama umur, Mas. Iya dong, kan semua orang bisa melakukan hal itu. Gitu ya. Dan itu maksudnya baik itu udah lebih berumur atau masih muda atau apa, harus ada itu. Kalau itu ada, saya rasa mungkin pasti banyak investor yang mau juga gitu loh. Tapi itu masalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu. Nah ini menarik nih kalau kita bicara masalah mengkomunikasikan itu, kan nggak mungkin bisa sendirian. Para pelaku startup itu ada peran-peran supporting yang mungkin diharapkan juga kayak stakeholder, investor dalam hal ini GTB Ventures. Bagaimana kira-kira mereka bisa melakukan sebuah bentuk kejelarasan lah bahasa saya itu? Iya, makanya kalau saya bilang tadi dari awal, kalau bisa jangan terlalu dini mulai. Oh, intinya ke situ ya? Iya. Karena kemungkinan besar ketika Anda udah pernah kerja, ini berapa lama lah kan itu udah punya modal sendiri, terus udah ketemu co-founder misalkan, ya kan, ketemu co-founder yang cocok sama kita yang bisa saling cover, itu kan udah lebih kuat. Co-foundernya juga mungkin juga punya modal juga. Jadi paling enggak itu
juga nggak terlalu kepepet uang juga. Ya pokoknya secara profesional portfolionya bagus lah ya. Iya, ya kan. Terus juga memang udah ada reputasi juga. Dan kalau kita kerja juga jangan kerja asal-asalan. Kerja juga mesti bisa improve personal branding kita juga dong. Ya kan? Itu itu adalah kesempatan untuk improve kita punya personal brand di masyarakat sebetulnya juga gitu loh. Dan gini, kalau orang mulai dari awal baru lulus sekolah atau nggak sekolah, misalkan kita dimulai wira swasta, orang tersebut juga harus meluangkan waktu yang sama untuk mendapatkan hal yang sama gitu sebetulnya. Jadi let's say misalkan ada kerja 10 tahun sama orang yang wira swasta 10 tahun, ya mungkin juga hal yang diperjuangkan ya sama. Ya betul. Gitu loh. Oke. Jadi tapi nggak ada formula yang baku ya, karena kadang-kadang juga orang yang mulai awal juga bisa dapat angin, pas dapat angin yang bener ya. Iya, hokinya lagi bagus. Hokinya ya, pas memang ada kejadian eksternalnya itu lagi ada di dia gitu seperti itu, dia juga bisa sukses. Jadi kita nggak bisa bilang jangan gitu ya, tapi memang statistiknya kalau yang saya lihat ya dari observasi itu banyak pengusaha baru yang mulai itu waktu udah umur 40-an juga banyak yang sukses. Jadi life begin at 40 itu berlaku ya di momentum ini ya. Iya, dan khususnya untuk laki, untuk pria, karena pria kan memang dewasanya lebih lambat. Iya kan, kita kan biasanya kalau masih umur 20-an juga nggak mikir apa-apa. Kebanyakan kan nggak begitu kan, ya kan? Iya. Kalau untuk wanita saya lihat lebih cepat matangnya. Ya mungkin 5-10 tahun lebih cepat gitu, tapi tetap jarang sekali ada orang yang baru lulus sekolah terus udah matang. Laki-laki? Jarang? Dua-duanya. Oh, karena mungkin wanita pakai hati kali ya melakukan banyak hal ya? Enggak, memang itu biologis. Biologis memang kalau laki emang agak lebih lama. Itu kan kalau kita belajar di biologi sama psikologi juga emang frontal cortex ya. Frontal cortex berkembangnya lebih lambat gitu loh. Jadi itu ya memang naturally begitu gitu loh. Tapi intinya pria dan wanita tetap sama lah, lebih matang, lebih bagus. Tapi aman nggak kira-kira kalau wanita tuh mendominasi dari sebuah startup, treatment mereka berbeda nggak kira-kira dari pengamatan GDB Ventures? Saya rasa kita mesti fokusnya tuh sama mana yang paling benar gitu aja, mana yang paling bagus. Oh, lepas dari siapa? Nggak jadi soal pemimpinnya. Iya, pokoknya yang cocoknya seperti apa lah, kan gitu kan. Maksudnya gini dah, masa saya kalau mau ngerjain media untuk wanita gitu, masa yang ngerjain laki ya susah. Harus wanita juga. Iya dong. Kalau itu kan susah kan gitu kan. Iya. Tapi kalau nasir malah repot ya Pak ya. Nggak bisa menjiwai Pak. Iya kan. Jadi maksud saya kan iya dong, jelas dong. Iya. Padahal kan harus profesional Pak Martin. Tetap nggak bisa juga. Profesional, cuman kalau kan juga termasuk penghayatan. Okay. Pak, sebenarnya gini nih, sebenarnya boleh nggak sebut berapa brand lah ya yang dalam artian secara profesional, secara kinerja itu udah dilakukan bentuk supporting pembiayaan oleh GDB Ventures. Apa aja brand-brand apa aja atau startup apa aja? Ya contohnya kalau kita kayak startup yang kita biayain itu namanya Tinkerlust. Okay, itu foundernya dua-duanya wanita ya kan, si Samira sama Alia gitu. Ya dia memang mulainya jualan barang fashion yang second hand. Oke. Ya memang cocok memang dunia mereka kok gitu seperti itu. Iya. Ya kan. Itu contohnya, ya kan. Oke. Terus ya saya rasa gitu loh. Jadi topik kalau menurut saya sih kita fokusnya pokoknya ini lagi mau ngerjain apa yang cocok orangnya seperti apa, udah gitu aja kan. Oke. Sekarang gini, kalau misalnya tadi Bapak menyebutkan contoh Tinkerlust ya, itu kan mendapatkan supporting pembiayaan dari GDB Ventures. Programnya seperti apa Pak? Apakah mungkin ya pertama mungkin observasi terlebih dahulu, kemudian juga lepas dari subjektivitas tadi memutuskan untuk dibiayain ketok palu. Ada program pendampingan kah, mentoring kah sehingga bisa lepas kemudian? Kasus per kasus. Jadi ada perusahaan yang lebih perlu mungkin administrasi legalnya yang kurang beres. Nah itu kita bisa support itu. Ada juga kadang-kadang perusahaan yang lebih perlu di accounting back end-nya.
kita bisa support gitu. Ada juga perusahaan yang udah rapi back end-nya, tapi perlunya lebih ke apa namanya yang strategic thinking-nya, dia perlu teman sparring buat godok pemikirannya mereka, juga bisa gitu. Kalau kita sih sebenarnya case by case aja, Pak. Oh, case by case, tapi intinya memberikan pembiayaan gitu ya. Ikut lah itu supaya ada kontribusi. Ya sebetulnya kalau spiritnya investmentnya ini yang paling cocok sama ekonomi syariah itu invest sebetulnya kan. Lebih ke invest. Ya kan, karena kita nggak ngasih utang, tapi kan kita sebetulnya kita masuk ya kita barengan. Iya. Jadi bisnis bersama. Bisnis gitu bersama kan gitu kan seperti itu. Ya kan. Supaya kalau orang istilahnya bilang skin in the game, ya kan, skin in the game. Ya tapi kan? banyak nggak di Indonesia yang kira-kira potensinya juga bagus, Pak Martin? Kalau kita soalnya nggak gitu terlalu lihat ini ya apa namanya, kita nggak ada target atau gimana kan, kita pokoknya begitu ketemu, ya kita analisa aja, gitu loh. Kita yang penting kualitas ya, buat kita yang lebih penting kualitas yang memang kita percaya kan gitu kan. Dan itu ya, memang orang mesti mengerti bahwa untuk mulai bisnis baru tuh risikonya memang lebih tinggi dan pasti betul. Ya nggak bisa enggak gitu, memang itu memang bagian dari risiko kan gitu kan seperti itu. Ya. Oke, Pak, kalau kita melihat manfaatnya, kan pembiayaan itu kan pasti kan ada ya secara profesional ya, ada take and give-nya, walaupun mungkin based on syariah. Dalam artinya begini, ada orang yang ya bisnis lu udah maju, gue yang biayain, ya gue cukup senang lah yang ngeliatnya. Nah, bagaimana bentuk transparansi take and give-nya secara profesional yang GDP Ventures berikan dan juga harus dapatkan? Sorry, saya kurang mengerti, saya maksudnya gimana? Kalau ketika pembiayaan itu kan memberikan satu kontribusi dana lah, ada nggak kira-kira hal yang menjadi sebuah take and give-nya? Kalau buat kita secara profesional ya, lebih ke arah ini ya apa? Lebih take and give itu lebih ke pas kita lagi apa namanya tukar idenya sih. Kalau buat kita yang lebih penting itu sih. Oh, oke. Ya, kita kan soalnya kadang-kadang ada yang invest agak lebih besar, ada yang investnya juga kecil gitu ya. Buat kita nggak jadi masalah. Kadang-kadang ada yang kita jadi komisaris juga ada dan lain-lain. Tapi itu kan sebenarnya kan formalitas hukumnya. Ya kan. Tapi kalau misalkan kita nggak ada, kita invest kecil terus foundernya juga dengerin kita juga nggak masalah kan, itu juga oke juga gitu kan. Yang penting adalah kita berusaha sebaik mungkin untuk memberi nasihat lah, ini sebaiknya begini gitu loh. Ya kan. Nah di situ juga kita akan nilai dia tuh dengerin atau enggak sebetulnya. Memang kita juga nggak selalu bener kan. Iya. Betul. Cuman ada orang yang keras kepala dan emang nggak mau dengerin. Nah itu susah kalau kayak gitu. Gitu loh. Ya kan, jadi kalau buat kita sih take and give itu lebih ke arah waktu kita kasih sesuatu ide atau kasih masukan, dia reaksinya gimana, ya kan, dia mempertimbangkan terus habis itu kita godok lagi, ya. Itu kan beda kalau kayak gitu. Continuous ya berarti ya, terus berkelanjutan ya. Manfaatnya apa Pak selain yang didapatkan dari pembiayaan itu? Ya kalau menurut saya paling penting itu, karena you sebagai founder ya, apalagi ketika sukses, kesepian Pak. Kesepian, apalagi kalau sukses ya, kesepian karena perusahaan makin besar, ya kan, anak buah semakin yes sir, yes man, gitu kan, bener ya, kebanyakan kan gitu. Apalagi kalau foundernya bagus dia biasanya galak ya. Kalau pasti foundernya bagus dia pasti lebih galak lah. Kenapa kok bisa? Ya karena dia yang paling mesti kesaran juga kan, yang paling kesurupan kerja juga dia. Biasanya dia yang paling demanding juga. Dia yang paling ya dong. Kalau foundernya nggak begitu gimana? Siapa? Ya kan? Tapi itu juga risikonya adalah anak buah juga jadi banyak yang takut kalau gitu kan. Tapi artinya apa? Lebih karismatik ya berarti ya? Enggak juga seringkali karena memang dia standarnya tinggi lah kan gitu kan. Tapi itu jadi lingkaran setan juga karena kita tuh maunya banyak, kita demanding ya kan, kita standarnya tinggi. Nanti juga nggak banyak tim yang bisa ngikutin selevel itu juga, gitu loh. Itu kesepian. Nah disitulah kita kalau sebagai investor, menurut kita ya kalau kita ya kita akan ngomong sama founder apa adanya. Kita kan juga nggak terus oh ya takut kayak bos siapa kan gitu, enggak kan. Kita kan anggap itu temen. Oke. Sebetulnya kan. Jadi kalau buat kita sebetulnya mungkin paling bagus tuh itu investor tuh untuk nemenin foundernya untuk sebagai teman bicara. Karena seringkali kalau udah sukses itu nggak ada teman sparring, nggak ada teman untuk tukar ide. Ngalamin itu nggak?
Saya cukup beruntung di mana kalau perusahaannya keluarga kita tuh memang udah ada contoh bagus lah gitu loh. Memang kita banyak profesional yang bagus, gitu loh. Kalau di tempat saya tuh, saya walaupun saya family business gitu, tapi profesional kita tuh sama kita sama ininya lah gitu. Jadi saya pun juga ada bos gitu loh, yang bukan keluarga. Ya. Seperti itu. Oh, jadi melibatkan profesional lain di bidangnya untuk terjun di bisnisnya ya? Iya, jadi misalnya saya urusin teknologi, tapi di dalam grupnya bisnis kita tuh saya ada bos lagi, yang bukan family business loh. Dia memang profesional, tapi dia di atas saya gitu. Ini generasi keberapa berarti sekarang? Kita ketiga. Wow. Kita ketiga. Mitos yang ada, generasi pertama bangun, yang kedua apa? Sebetulnya lebih banyak kok perusahaan yang di generasi pertama udah hancur. Sebetulnya orang nggak ngomongin itu, Pak. Yang kedua hancur juga banyak, Pak. Yang ketiga long lasting juga banyak sih sebenarnya. Iya, juga banyak. Gini, Pak Martin. Tadi saya sebenarnya mau nanya dari tadi nih, kalau Bapak mengatakan nggak ada timbal balik secara material ya, kan itu berarti setahu saya itu otomatis lah, kalau material gitu otomatis lah. Ya, tentu kita semua maunya seperti itulah. Ya, saya tidak ada take and give secara material yang membutuhkan hard cash atau apapun juga yang sifatnya lebih ke materi. Saat itu juga kan enggak kan? Ya itu tergantung dari kita waktu masuk dealnya seperti apa aja kan. Misalnya kalau kita emang masuk misalkan 5%, ya kalau ada dividen ya kita dapatnya 5% itu. Oh iya, itu aja. Kan? Ya, ya gitu dari itu kan enggak kan? Enggak. Oke. Enggak. Ya, kecuali memang mungkin kadang-kadang ada perlu servis tambahan yang kita harus lakukan dan itu perlu biaya ya. Tentunya kita juga akan iya dong, ini dia juga ikut minggu loh. Kayak gitu bisa lah, Pak ya. Oke. Itu yang menyebabkan Bapak untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat ekonomi syariah nggak kira-kira dengan konsep-konsep yang Bapak sampaikan tadi? Enggak, kalau buat kita sih kita bisa membantu siapa aja yang mau dibantu sih udah cukup lah gitu. Kita sih bakal pikirannya seperti itu sih, ya kan. Dan saya rasa memang saya selalu up for new challenge lah kan, seperti itu kan. Kalau memang ada bisa melebarkan wawasan dan lain-lain segala itu buat kita sih more than enough kan gitu, seperti itu kan. Oke. Apa yang membuat Pak Martin dari GDP Ventures melibatkan diri menjadi tim penyantun di masyarakat ekonomi syariah? Pertimbangan khususnya apa kira-kira Pak Martin? Enggak, saya rasa sih mungkin lebih ke arah ini ya, lebih ke arah membantu sesama warga negara aja kalau buat saya sih. Ya kan, kita bantu banyak orang sebetulnya kan gitu kan. Kalau saya lihatnya nomor satu membantu ekonomi Indonesia lah sebisa mungkin lah gitulah. Yes. Ya kan. Nasionalismenya tinggi ya. Iya. Ya kita memang yang kita kerjakan GDP Venture. Venture-nya itu artinya kan perjalanan buat kita tuh. Jadi bukan venture lah gitu ya. Venture lah ya. Tapi kita GDP Venture. GDP-nya itu sebetulnya memang kalau nama PT-nya adalah ya nama Indonesia kan gitu. Tapi sebetulnya spiritnya itu kan GDP per kapita, Pak. Jadi maksudnya gross domestic product ya. Iya, ya. Jadi maksudnya untuk mengingatkan kita selalu bahwa kalau ekonominya itu GDP per kapitanya Indonesia itu rendah, mau bisnis apa aja susah, Pak. Gitu loh. Ya, justru kita tuh mengingatkan kita selalu untuk apapun yang kita lakukan harus bisa naikin standar hidup orang. Faktanya gimana, Pak Martin? Ya gini, ini makanya itu tadi saya bilang kalau di awal kita jangan terlalu mungkin berpaku harus startup teknologi atau apa segala itu. Karena pada kenyataannya teknologi bisnis yang teknologinya kencang itu jauh lebih membantu masyarakat yang menengah ke atas. Yang udah ada spending power. Karena dia balik lagi ke awal ya, dia kerja dulu, punya network segala macam, ada cukup modal, punya pengalaman, dan siap untuk berbisnis. Itu untuk yang mulai startupnya ya, tapi maksudnya ini startup yang berbasis teknologi itu baru benar-benar bisa jalan dan skala besar tuh ketika lebih banyak orang yang kelas menengah ke atas sebagai konsumen. Sebagai konsumen, oke. Ya. Itu nature teknologi itu seperti itu gitu loh. Kalau yang ini observasi kita ya. Jadi
e-commerce kayak atau streaming. Ya kan, streaming kalau misalkan masyarakatnya Pak masih nggak punya kemauan atau nggak punya uang juga untuk bayar streaming per bulannya, streamingnya apakah bakal jalan? Enggak. Ya bangkrut juga kan? Iya, iya, iya. Jadi kalau Anda perhatikan, hampir semua bisnis yang berbasiskan teknologi itu baru jalan ketika masyarakat itu tambah makmur. Tapi kalau dia standarnya masih di bawah, susah loh. Problemnya mungkin lebih ke arah policy. Ya, kebijakan yang memang membuat rakyat jadi lebih makmur, lebih cepat. Itu dulu sebetulnya. Oke. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita bahas masalah kemajuan startup, mungkin nggak sih Pak lepas dari kegelapan? Karena saya masih ingat beberapa hal ya yang jadi fokus utama dari Presiden RI Pak Jokowi saat ini adalah beliau mengatakan ekonomi Indonesia 2023 itu diprediksi akan tumbuh melambat. Bu Menteri Keuangan juga mengatakan itu. Ibu Afiliani juga mengatakan hal itu. Apa ini kalau sebagai saya kok nggak takut sama zaman kegelapan, Mas. Karena zaman kegelapan itu membuahkan policy yang bagus, Pak. Untuk bertumbuh ya sebetulnya ya. Untuk semua orang. Mau itu dari bisnis juga lebih hati-hati. Dari maaf ya, untuk pemerintah pun juga jadi harus lebih hati-hati. Gak gampang buat policy-policy yang memudahkan terus nanti buang-buang uang gitu misalkan. Iya, iya. Ya, jadi menurut saya zaman kegelapan itu bagus. Itu bikin kita selalu hati-hati, Pak. Oke, ini melihat dari angle yang berbeda, Ya, gitu. menarik nih ya. Jadi sebagai zaman kegelapan itu bukan berarti semua mati, kan? Iya. Cuman susah. Iya, tiarap Terus lah semuanya. ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kalau menurut saya sih itu. Justru karena ngeri-ngeri sedap itu yang bikin orang jadi hati-hati, terus jadinya lebih siaga. Oke, momentum itu dimanfaatkan untuk para startup bangkit dan mempersiapkan diri ke depan gimana kira-kira caranya? Ya itu memang nggak, ini teori mungkin kalau bagi para pengusaha yang bercocok tanam nih mungkin ini mungkin bisa relate ke hal ini. Kita kalau pembibitan tanaman ya Pak ya. Kalau masih kecil tuh bibitnya dipupukin yang banyak Pak, itu jadinya bosok Pak. Oh iya. Tanamannya. Iya betul. Apa bedanya sama kita? Sama usaha? Menarik nih. Gitu loh. Kita kan kalau lagi pembibitan tanaman kan makan akarnya tuh, jadi yang penting nggak boleh sampai kekurangan gizi, tapi nggak boleh berlebih juga. Nggak boleh berlebihan, sehingga kenapa? Supaya waktu tumbuhan itu masih kecil, akarnya tuh besar, kuat. Jadi kalau perlu memang kalau dia tingginya tuh 5 cm, akarnya tuh 4 cm, supaya akarnya itu turun ke tanah nanti kan ya, ketika ke tanah dia fondasi yang kuat menopang fondasi yang kuat ya kan, susah tumbang. Ya. Dan dia nyerap gizinya ke tanah juga banyak. Keren lah ini. Ya kan. Nah itu kan sebenarnya zaman kegelapan tuh itu Pak sebetulnya Pak. Dibikin jadi kayak sedikit-sedikit mesti struggle, tapi nggak kebanyakan gizi juga. Karena kalau kebanyakan gizi nanti akarnya jadi pendek Pak. Tapi ya, ini kan peran seperti GDP Ventures itu diperlukan juga gitu loh dalam masa kegelapan ini kan. Ya paling tidak lah ada sebuah angin segar untuk bisa menyemangati. Ada kita loh di sini, ada GDP loh, atau ada banyak investor-investor lain yang siap nanti akan menyokong. Nah, momentum menunggunya ini yang kadang-kadang membuat orang tuh udahlah gue tiarap aja lah, udahlah gue mati aja lah, bahasanya kayak gitu Pak Martin ya. Kalau menurut saya gini loh, kalau emang Anda tuh memang benar-benar wira swasta yang handal gitu ya, mau keadaan kayak gimana tetap diterjang Pak. Itu kalau mentalnya udah bagus ya. Iya, itu yang diperlukan. Iya. Kalau enggak ya nggak bisa sukses, susah. Gitu loh. Mau alasan lagi zaman kegelapan, mau alasan aduh saya udah ketuaan contohnya. Ya kalau emang merasa seperti itu memang susah gitu loh. Mendingan jangan gitu loh seperti itu, ya kan. Jadi menurut saya yang diperlukan itu justru memang orang tersebut memang siapapun juga yang mulai itu memang harus bisa mulai lagi. Ya oke lah. Memang kalau zamannya lagi bener-bener susah banget, tiarap dulu nggak apa-apa Pak. Itu bukan ngecut lah gitu itu. Ya, mungkin kadang-kadang pintar juga lah gitu seperti itu kan. Strategi juga gitu ya. Strategi juga untuk kita tiarap dulu. Tapi tiarap itu bukan karena kita takut, tapi karena kita tahu memang ini belum saatnya gitu loh seperti itu. Nggak apa-apa gitu loh. Pantas beberapa gerai-gerai itu sengaja ditiarapkan, sengaja dimatikan untuk membuat sebuah strategi baru. Ya, itu kan masalah cash flow juga. Iya. Kan? Walaupun kapasitasnya lebih besar karena satu. Tapi gini, berarti kan para pelaku itu harus punya growth mindset dulu ya Pak Martin ya? Apanya? Harus punya growth mindset dulu ya?
Growth mindset itu gimana maksudnya? Jadi mereka punya satu pemikiran untuk bertumbuh gitu loh. Sama analogi yang tadi, kalau tanaman itu kecil, akarnya tuh harus kuat dulu. Setidaknya kan dia punya semangat untuk ya udah gue kuatin bawahnya dulu deh, pondasinya dulu, baru ntar atasnya tumbuh ya, lebih besar lagi seiring dengan perjalanan ini. Nah, maksud saya adalah kalau seseorang itu dalam keadaan fixed mindset, mereka kan bilang ya udahlah begini aja lah, nikmatin gimana antara aja lah. Ya ini nggak bisa. Nggak bisa. Kalau growth mindset mereka kan berpikir ya udah kita manfaatkan momentum ini. Berapa banyak sih sebenarnya yang punya semangat kayak gitu Pak Martin? Saya nggak punya datanya. Kan kita juga nggak bisa ketemu Tapi semua orang. Dari sekian banyak orang yang ketemu dengan Pak Martin, observasi itu mampu nggak kira-kira? Ya Pareto kan lah 90-10 kah atau 60-40 kah? Kalau entrepreneur ya di mana-mana ya. 1 dari 100 atau mungkin lebih sedikit. Seringkali gitu. Di mana-mana. Ini saya nggak bicara Indonesia, di mana-mana begitu. Iya. Lumayan juga ya berarti ya disparitasnya. Iya. Tapi di Amerika pun juga begitu sama. Di negara manapun ya kayak gitu. Ada nggak satu negara yang bisa jadi benchmark Pak Martin untuk pembiayaan lah, kita kerucutkan bahasan kita, yang kayaknya itu bisa di copy paste, bisa menjadi sebuah acuan di Indonesia, kenapa nggak bisa seperti itu gitu? Kalau kalau untuk teknologi dan bisnis-bisnis baru itu mungkin Amerika dan China. Cuman ke China agak sulitnya karena ekonominya tertutup. Iya, mereka emang itu. Kita ada investasi di Amerika karena negaranya lebih terbuka hukumnya untuk itu, secara hukum gitu ya. Indonesia itu belum sampai levelnya sampai Amerika karena apa? Karena mungkin India juga sama. India lumayan, tapi India juga agak tertutup ekonominya. Jadi ada kesulitan untuk foreign investor untuk masukin, itu lebih kompleks lah birokrasinya ya. Tapi India, Amerika gitu ya, itu mereka udah punya sejarah company-company yang unicorn level. Ya. Terus biasanya tuh, makanya saya bilang tadi Pak, kalau udah kerja biasanya foundernya tuh lebih bagus-bagus gitu karena mereka udah punya modal, udah punya pengalaman segala. Nah itu banyak orang-orang yang sempalannya dari unicorn itu yang bikin bisnis baru kan. Ya kalau kita lihat kayak contohnya kayak Intel gitu, contohnya Intel chip itu kan. Dia kan dulunya itu kan anak-anaknya itu Fairchild Semiconductor. Jadi dulu tuh makanya dibilang Silicon Valley Pak. Silicon Valley karena dulu ada mother company itu namanya Fairchild Semiconductor tuh, terus banyak orang-orang yang tadinya kerja di Fairchild itu pindah ke, terus pecah jadi ada HP, ada apa segala macam lah, termasuk Intel segala itu. Gitu loh. Terus juga ketika ini apa YouTube itu turunannya eBay Pak. Jadi foundernya itu tuh kan tadinya kerja di eBay. Betul. Tapi eBay-nya adalah yang memang unicorn ya, mother company-nya. Jadi yang memang company-nya karena udah kuat, nah terus jadi banyak middle management-nya yang juga kuat-kuat. Nah ini kebanyakan middle management ini yang jadi foundernya YouTube, Tesla segala itu kan semua bekas PayPal semua. Iya. Bisa nggak sih diadopsi sistematika itu di Indonesia Pak untuk bisa memajukan startup? Kalau sekarang kalau di teknologi udah mulai seperti itu. Udah mulai. Jadi, apa contohnya di Indonesia? Saya lihat kalau yang saya lupa namanya berapa tuh memang kalau saya ketemu ada atau saya lihat-liatin yang founder company teknologi yang baru-baru tuh banyak yang bekas Gojek, ada yang bekas Grab, ada yang bekas Tokopedia lah atau apalah kan gitu kan, jadi udah mulai banyak yang seperti itu. Udah mulai founder yang lebih baru ya. Yang mereka yang memang dari bekas company besar terus ini seperti itu. Mungkin sistematikanya mereka bisa duplikasi tapi mungkin aksinya beda gitu. Iya. Okay. Pak, kita nggak punya waktu banyak. Mungkin sekitar 3 menit saya berikan kesempatan Pak Martin di podcast ini, paling tidak memberikan satu semangat lah, motivasi lah kepada startup di Indonesia yang mungkin mereka belum beruntung seperti yang disampaikan Pak Martin tadi, nggak punya modal, kemudian juga tapi punya semangat aja, yang baru memulai usaha tapi harus melewati fase-fase kerja dulu, kumpulin modal. Apa yang mau secara pribadi Pak Martin sampaikan? Mungkin saya mau bicara sedikit mengenai beruntung atau enggak. Kita mesti bedain ya antara kejadian beruntung atau sial. Ya, kalau orang seringkali mendefinisikan saya lagi beruntung atau sial itu kan memang karena kejadian eksternalnya itu. Ya, memang iya ada kejadian yang lebih menguntungkan, ada kejadian yang lebih merugikan. Ya, tapi kalau
ini kalau saya kan Tionghoa ya, jadi orang bilang hoki itu, orang hoki seperti apa kalau buat saya ya Pak ya? Orang hoki itu adalah orang yang paling bisa memaksimalkan kejadian apapun juga yang menimpa dia. Oke. Ya, jadi kalau memang lagi ada kejadian yang kayaknya hoki gitu ya, itu dia bisa memaksimalkan momentumnya. Kalau lagi kejadian jelek, dia bisa meminimalisirkan bisa minimize ini ya, damage-nya lah gitu ya. Atau malah kalau orang yang benar-benar jago ya dikasih kejadian jelek dia yang malah naik kan seperti itu. Ya kan, jadi saya rasa mungkin entrepreneur yang paling jago itu yang paling bisa seperti itu Pak, yang dia lagi kena badai, kena apa, kalau orang lain jatuh dia tetap jalan tapi pelan gitu misalkan. Iya. Contohnya ya. Oke. Jadi bisa dikatakan ya belajar terus aja, karena memang kesempatan itu nggak tahu kapan datangnya, tapi pasti datang, dan peluangnya pun ya tinggal ditunggu aja kalau ilmunya udah ada gitu ya. Atau kadang-kadang memang ada event tadi tuh loh, ada kejadian yang memang momentumnya lagi pas Pak. Ini saya kasih contoh misalkan gini Pak, ini kita bicara generik ya, kayak Pak Teddy Rahmat, dia kan jadi pengusaha sukses. Emang Anda pikir dia mulainya kapan? Itu kan dia setelah dia pensiun dari Astra. Oke. Itu udah umur pensiun loh Pak, dia mulai bisnis sendiri, jadi pengusaha sendiri. Iya kan? Perusahaan seperti Lion Air, emang Anda pikir Pak Rusdi Kirana tuh mulai bisnis umur berapa? Dia sebelumnya juga udah bisnis loh ya. Tapi mulai Lion Air, emang Anda pikir dia umur berapa mulainya? Dan Lion Air dan Air Asia itu kan mulai pada saat tahun 2000-an. Lagi zaman penerbangan sulit loh ya. Itu zaman kegelapan juga loh ya. Iya. Iya kan? Contohnya. Jadi itu maksud saya tuh cobalah pelajari itu kan gitu kan. Itu contoh kasus yang memang real, yang memang orang sukses karena padahal lagi zaman kegelapan juga sebetulnya. Baik. Sobat Meses, kalau kita mendengar secara jelas apa yang disampaikan Pak Martin di penghujung program ini, memang jelas ya bahwa amati, tiru, modifikasi itu merupakan satu bentuk sistematika yang perlu dilakukan oleh siapapun juga. Belajar dari kisah sukses orang itu adalah penting, tapi jangan lupa pertimbangkan juga dengan kemampuan diri Anda. Jangan sampai Anda belajar tentang sosok si A, tiba-tiba Anda harus seperti dia. Lebih laki banget ya nggak bisa juga ya. Tinggal bagaimana Anda melakukan bentuk modifikasi. Ingat kemampuan Anda, kapabilitas Anda, dan juga networking Anda. Jadi bangun sedini mungkin untuk bisa memperluas jejaring Anda. Siapa tahu dengan itu Anda bisa mendapatkan kesempatan menjadi yang terbaik. Saya Daniel Adam. Terima kasih. Selamat sampai jumpa di edisi berikutnya.